Yang pertama yaitu ada value proposition. Value proposition adalah nilai unggul atau alasan yang mendorong pelanggan beralih dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Beberapa contoh elemen yang membentuk nilai unggul atau value proposition yaitu ada pembaruan, yang kedua ada kinerja, yang ketiga ada kustomisasi, yang keempat ada desain, yang kelima ada harga, yang keenam ada pengurangan biaya dan resiko, yang ketujuh ada akses, dan yang terakhir ada kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada customer segment. Customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografis, psikologis, dan perilaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai channels dalam bisnis model Canvas. Jadi, channels ini merupakan media atau saluran yang kita gunakan untuk memasarkan produk yang akan kita jual. Nah, jadi ada beberapa channels yang akan kita gunakan untuk mengembangkan produk yang akan kita jual. Yang pertama, ada offline store. Nah, kita akan buka toko secara offline. Yang kedua ada marketplace. Marketplace yang kita gunakan yaitu Shopee. Yang ketiga yaitu reseller. Nah, nanti dalam kita mengembangkan produk yang akan kita jual itu, kita akan ada beberapa reseller untuk membantu menjual produk kita. Kemudian yang keempat yaitu media sosial. Nah, media sosial yang kita gunakan itu yaitu Instagram. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Customer relationship adalah salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan agar melakukan pembelian berulang. Hubungan yang baik akan menjadikan pelanggan menjadi pelanggan setia dan tidak berpaling ke kompetitor lain. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa customer relationship sangat penting karena fungsinya untuk menjalin hubungan komunikasi yang erat dengan pelanggan. Nah, manfaat apa sih yang ada di customer relationship untuk bisnis? Yang pertama adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Apabila kita menjadi seorang konsumen yang seorang produsen yang memiliki komunikasi yang baik dan responsif, maka pelanggan akan lebih nyaman dalam melakukan transaksi dengan kita. Yang kedua adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Di sini kita dapat tahu bagaimana pelanggan merasa puas ataupun ada sesuatu yang kurang dari produksi kita. Dan yang ketiga adalah memasukkan umpan balik yang bernilai. Dari situ kita bisa tahu, kayak misalnya nih kita tanya, "Kak, apa nih yang kurang dari sini?" gitu. Maka kita tahu dan kita dapat membenarkan produksi yang sekiranya kurang tersebut. Ini ada beberapa tips cara membangun customer relationship yang baik. Yang pertama adalah memberikan layanan atau service terbaik. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Terus yang ketiga, minta umpan balik secara teratur, kayak kita mempertanyakan yang tadi. Terus yang keempat adalah memberikan hadiah kepada pelanggan setia. Apabila kita melihat kayak pelanggan ini memiliki omset yang baik, suatu waktu kita bisa kasih diskon atau potongan yang lebih dari pelanggan lain. Terus yang kelima adalah selalu terhubung dengan pelanggan, yaitu kayak misalnya kita sekontak dengan pelanggan dan pelanggan memiliki kayak bikin story ulang tahun, gitu juga ngucapin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Nah, jadi revenue stream sendiri itu merupakan sumber pendapatan atau cara memperoleh pemasukan dari produk yang kita jual. Nah, cara kita mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari produk yang kita kembangkan yaitu yang pertama melalui penjualan produk di offline store kepada customer langsung, kemudian penjualan produk ke reseller, kemudian ada omset atau income penjualan, yang keempat itu ada franchising atau laba, kemudian yang terakhir yaitu ada supply. Lanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Selanjutnya adalah key resource. Apa itu key resource? Key resource adalah elemen dalam bisnis model Canva
yang bermakna sumber daya dalam bisnis. Sesuai dari kata kuncinya, key artinya kunci, resource itu artinya sumber daya. Di dalam key resource ini terdapat 4 elemen. Nomor 1 itu adalah aset fisik, yang kedua adalah sumber daya manusia, yang ketiga adalah keuangan, yang keempat adalah hak intelektual. Dari penjabaran sebelumnya di bisnis mikro slip home dress yang telah diterangkan sebelumnya, aset fisiknya itu berupa bangunan yang terdapat di perumahan Pepabri Blok G 199 itu di Tingkir. Lalu ada peralatan kayak alat jahit, bahan-bahan untuk membuat bajunya dan lain-lain. Lalu sumber daya manusianya di Sleepy Home Dress ini terdapat 19 karyawan dengan rincian penjahit 13, pemotong bahan ada 3 orang, dan admin ada 3 orang. Lalu keuangan, untuk modal awalnya mereka mengeluarkan biaya sebesar 9 juta, lalu berkembang sampai sekarang. Selanjutnya yang terakhir adalah hak intelektual. Hak intelektualnya tentu berupa logo, ada logonya, silahkan bisa dilihat. Lalu ada juga mereknya adalah Key partner adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Contohnya seperti supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan lain-lain. Lalu pihak-pihak yang diajak kerjasama dalam bisnis ini yakni supplier baju yang memproduksi baju sendiri dan pengiriman barang menggunakan jasa transportasi online. Pengertian lain key partner yaitu rekan mitra utama dalam usaha sebagai vendor atau mitra untuk memasarkan produk berupa barang dan atau jasa sehingga memenuhi kualitas produk yang diinginkan sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, untuk memajukan bisnis, mitra bisnis memiliki beberapa tipe, yakni 1. Kepercayaan. Penilaian pertama untuk memilih mitra bisnis tentu seberapa besar perusahaan akan percaya. Nah, berikutnya adalah key activities. Key activities adalah elemen yang menjelaskan bagaimana kegiatan operasional perusahaan berjalan, sehingga kunci kegiatan bisnis tersebut akan membawa keuntungan bagi para pelakunya. Nah, di sini perlu diingat bahwa tidak semua kategori kayak activities itu ada dalam sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, ada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah kategori produksi. Produksi ini adalah berhubungan dengan perancangan, pembuatan, pengiriman produk dalam jumlah besar. Di sini bisnis yang kita bawakan masuk ke dalam kategori produksi. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini biasanya bergerak di bidang industri seperti konsultan, jasa konsultan, rumah sakit, dan organisasi lainnya gitu. Terus yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan kategori activities yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan nilai tambah bagi klien. Di sini kita juga menggunakan teknologi seperti server-server yang digunakan untuk memasukkan omset yang ada dalam produk tersebut. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu struktur biaya atau cost structure. Cost structure atau struktur biaya merujuk pada berbagai jenis biaya yang dikeluarkan oleh suatu bisnis untuk memproduksi dan menjual produk atau layanan. Struktur biaya menentukan biaya barang yang terjual dan profitabilitas bisnis secara keseluruhan. Dengan menganalisis struktur biaya, suatu bisnis dapat mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi, efisiensi dapat ditingkatkan, dan profitabilitas dapat ditingkatkan. Dalam bisnis kelompok kami, cost struktur yang harus diperhatikan yaitu di biaya bahan atau kainnya.